Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Rekaman kita sudah dimulai, kita akan mulai pembelajaran Alkitab kita di malam hari ini. Saya teringat ada satu ayat di dalam Tesalonika berkata bahwa Paulus tidak lalai memberitahukan segala maksud Allah kepada jemaat yang ada di Efesus waktu itu. Jadi hal itu juga yang saya anggap bahwa ajaran tentang pencucian kaki juga perlu untuk kita pelajari. Memang selama ini kita PA, kita belum pernah bahas tentang pencucian kaki, tapi di malam hari ini saya pikir baik bagi kita untuk mempelajari itu. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu di malam hari ini. Kami ingin belajar firman-Mu dan pakai hamba-Mu untuk menguraikan, menjelaskan firman-Mu dengan baik. Dan biarlah kami yang mendengar baik langsung maupun lewat rekaman bisa mendapatkan pengetahuan akan firman-Mu sehingga kami bertumbuh dalam kebenaran, iman berdasarkan kebenaran. Dan nama Yesus kami bersyukur. Amin. Baik ya, selamat malam semuanya. Kita malam hari ini akan membahas ajaran tentang pencucian kaki ya. Jadi mengapa kita perlu untuk mempelajari ini? Seperti yang saya katakan tadi bahwa Rasul Paulus bilang, aku tidak lalai untuk memberitakan segala maksud Allah. Nah, jadi segala maksud Allah, baik itu hal yang positif, baik itu hal yang negatif, dalam arti baik itu hal yang menyenangkan hati jemaat, maupun mungkin menyakitkan ketika ditegur dosa dan sebagainya. Jadi bagi Paulus, pokoknya dia tidak lalai, dia harus memberitakan semuanya. Dan semua apa yang Tuhan inginkan disampaikan oleh Paulus, itu juga disampaikannya kepada jemaat Efesus, kepada jemaat-jemaat yang lain. Malam hari ini, saya pikir juga adalah cocok bagi kita untuk mempelajari tentang ajaran tentang pencucian kaki. Nah, mengapa? Coba kita lihat ya. Karena ajaran tentang pencucian kaki itu dipraktekkan di sebagian gereja. Jadi, ada banyak gereja, mereka mempraktekkan pencucian kaki di dalam gereja. Ada hanya sebatas memperingati, ada yang memasukkannya sebagai ordinan atau sakramen, jadi yang dilakukan ya. Jadi ada yang sebagai peringatan dan ada sebagai ordinan. Nah, apa itu nanti kita akan bahas ya. Jadi intinya bahwa pencucian kaki itu dipraktekkan di sebagian gereja ya. Ada banyak gereja. Nah, itu bisa kita lihat di dalam Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dikatakan begini ya. Oleh karenanya, banyak denominasi termasuk Anglikan. Ya, jadi ada Anglikan. Anglikan itu gereja Katolik yang ada di Inggris, Lutheran, Metodis, Presbyterian, dan Katolik merayakan pencucian atau pembasuhan kaki pada hari Kamis putih dalam pekan suci. Ya. Jadi mereka melakukan itu pada hari Kamis putih. Ya. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa Yesus mati hari Jumat. Ya. Maka sebelum hari Jumat ada namanya Kamis putih. Sebelum Kamis putih adanya Rabu Abu gitu. Ya, Rabu Abu berdoa bagi orang yang sudah mati. Kamis putih biasa mereka puasa dan sekaligus ada upacara namanya pencucian kaki ya. Jadi ada upacara pencucian kaki dan itu bisa dilakukan secara simbolis ya. Atau memang dilakukan sebagai suatu perintah atau ordinan di dalam gereja. Dan itu biasanya dilakukan 1 tahun sekali minimal ya pada Kamis putih atau dalam pekan suci mereka bilang. Nah, itu yang Anglikan, Lutheran, Metodis, Presbyterian, dan Katolik. Tetapi ada juga selain itu bagi beberapa denominasi, pembasuhan kaki merupakan satu contoh atau teladan. Nah, yang tadi itu sebagai ordinan yang harus dilakukan tiap Kamis putih. Jadi dalam 1 tahun sekali, ya ada masa namanya Kamis putih sebelum Jumat Agung katanya. Nah, itu dilakukan secara wajib. Tetapi ada kelompok-kelompok tertentu, ada gereja-gereja tertentu melakukan itu sebagai suatu contoh atau sebagai suatu teladan.
Nah, ini banyak kelompok yang sepanjang sejarah gereja dan banyak denominasi modern seperti Advent, Anabaptis, ya kita termasuk garis Anabaptis, ya, Baptis, ya, dan Pentakosta yang mempraktekkan pembasuhan kaki. Ya. Jadi mereka mempraktekkan pembasuhan kaki, ya, sebagai suatu ordinansi, ya, sebagai suatu ordinansi gereja. Nah, kalau ordinansi ini berarti sesuatu yang dipraktekkan di dalam gereja, dipraktekkan di dalam gereja. Nah, ini bisa kita lihat misalnya contohnya, coba lihat ya. Nah, ini adalah Paus Fransiskus membasuh kaki tahanan di Roma. Nah, ya, jadi sebagai simbolisnya ada beberapa tahanan di kota Roma, yaitu dicuci kakinya, setelah dicuci, dibersihin, ya, pakai satu wadah gitu, disiram airnya, baru dicium kakinya. Ini adalah para tahanan, ya, para tahanan di Roma, Italia. Jadi simbolisnya, ya. Dan itu dilakukan tiap-tiap tahun. Ada kepada para tahanan, ada kepada 12 remaja. Saya pernah baca, dia cuci kaki, mencium kaki mereka. Ya, bahkan bukan hanya kelompok ini, bukan hanya kelompok Kristen, ada malah yang orang non Kristen, Muslim yang jelas-jelas pakai jilbab, dicuci kaki oleh Paus dan diciumnya. Ya. Dan ini dilakukan pada Kamis Putih, gitu ya. Nah ini di Indonesia ini di Indonesia, tapi ini juga adalah gereja Katolik, ya. Jadi di banyak gereja Katolik, Anda buka di Google, banyak gereja Katolik mempraktekkan pencucian kaki. Jadi ini romonya atau pasturnya, ya dia cuci kaki, setelah itu dia cium kaki-kaki jemaat. Atau minimal orang-orang ditokohkan dalam jemaat itu. Ya, misalnya ada tokoh-tokohnya, atau kadang-kadang diwakili oleh anak-anak muda, pemuda-pemuda, pemudi gitu kan. Dicuci kakinya. Ya. Jadi mereka buka sepatu, celananya dinaikkan, baru oleh pasturnya atau romonya itu dicuci kakinya dan kakinya dicium gitu. Nah ini terjadi di Indonesia. Ya. Terus di mana lagi? Dan rupanya bukan cuma di Indonesia, dalam arti Katolik. Di Indonesia juga ada gereja-gereja lain. Ya. Seorang jemaat gereja Injili Tanah Jawi, itu di Jepara, ini Jepara ini Jawa Tengah, membasuh kaki jemaatnya. Ya, dalam ibadah Kamis Putih, basuh kaki. Jadi ibadah Kamis Putih, basuh kaki, pada Kamis malam 18 April 2019 yang lalu. Ya, jadi ini 3 tahun yang lalu, ya, gambarnya bisa kita dapatkan di internet. Nah ini membuktikan bahwa banyak gereja yang melakukannya. Ya, dari ensiklopedia tadi kita sudah lihat, nah, hampir kebanyakan gereja melakukan namanya pembasuhan kaki, dilakukan pada Kamis Putih. Ada yang sebagai ordinan, ada yang sebagai peringatan. Ya. Jadi kalau ordinan dilakukan terus-menerus dan wajib. Kalau peringatan, ya boleh dilakukan kapan saja untuk menggambarkan kerendahan hati. Dan yang dimaksud kerendahan hati biasanya adalah kerendahan hati seorang pemimpinnya. Jadi pemimpin dalam jemaat itu, entah gembalanya, atau siapa itu kan, yang memimpin dalam jemaat itu, dia mencuci kaki jemaatnya. Nah, coba kita lihat, dan mereka dapatkan itu dari mana? Gitu. Nah, kata mereka, itu adalah teladan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kapan? Ketika Tuhan Yesus ya, mengadakan perjamuan malam terakhir. Perjamuan malam terakhir, karena mereka percaya bahwa Yesus disalib hari Jumat, sementara kita tahu bahwa Yesus disalib hari Rabu. Gitu ya. Jadi katanya itu adalah malam Kamis malam. Mereka yaitu murid-murid dengan Tuhan Yesus, mereka mengadakan perjamuan malam. Dan sebelum mereka mengadakan perjamuan malam, Tuhan Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Nah, itu bisa kita dapatkan di dalam Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Ya. Coba saya akan bacakan bagi kita, ya, Yohanes pasal yang 13, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Ya. Judul perikopnya adalah, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Saya akan bacakan semuanya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia.
Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Ya. Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Ya. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tanganku dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah basuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan guru, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dari sinilah kita mendapatkan ayat yang berbicara tentang pencucian kaki. Jadi Tuhan Yesus sebelum dia diserahkan, sebelum dia menyerahkan dirinya untuk disalib, dia melakukan namanya pencucian kaki terhadap murid-muridnya. Nah, oleh sebab itulah yang sudah kita bahas di atas tadi, bahwa ada banyak gereja yang melakukan ordinan pencucian kaki. Ada banyak gereja yang melakukan apa? Melakukan pencucian kaki sebagai teladan. Nah, mungkin ada beberapa yang baru datang, saya perlihatkan ini gambarnya. Ini di Jemaat Gereja Injili Tanah Jawi, ya, di Jepara, Jawa Tengah. Ini di Gereja Katolik, ya. Ini seorang Paus Franciscus membasuh kaki tahanan di Roma. Ya. Ini tahanan di kota Roma, dan dia datang untuk membasuh kaki mereka. Dan ini dilakukan pada Kamis Putih, ya. Katanya pada Kamis Putih, karena mereka percaya Yesus mati hari Jumat. Ya, sebelum Jumat Agung, Kamis Putih itu dilakukan. Ya. Kenapa? Meneladani Tuhan Yesus. Satu malam sebelum Tuhan Yesus menyerahkan dirinya untuk disalib, mereka mengadakan perjamuan, dan pada waktu perjamuan itulah Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dan itu dilakukan oleh banyak gereja sebagai ordinan, atau walaupun bukan ordinan, mereka praktekkan itu sebagai teladan, ya, daripada Tuhan Yesus. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Ya, kalau kita mempraktekannya, apa alasannya? Kalau kita tidak mempraktekannya, apa alasannya? Nah, itu. Karena kita mau bahwa apa yang kita lakukan dalam jemaat, semuanya harus sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Coba kita melihat argumentasi gereja yang mempraktekkan ordinasi pembasuhan kaki. Jadi, kita harus lihat dulu argumentasi mereka apa. Ya, ya. Argumentasi mereka sehingga mereka mempraktekkan itu sampai hari ini. Ya. Yang pertama, mereka memang mengambil dari Yohanes 13 ayat 14. Dan jadi, jika aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Jadi, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Aja dia satu perintah bahwa kamu wajib saling membasuh kaki. Kata wajibkan sesuatu yang harus dipraktekkan, yang harus dilakukan oleh murid-muridnya, dan dilakukan oleh murid-murid setelah rasul-rasul ini, atau orang-orang yang diberitakan kebenaran oleh rasul-rasul ini.
Nah, sehingga banyak gereja menganggap bahwa ini adalah suatu hal yang dipraktekkan sebagai ordinansi. Ya, pembasuhan kaki dilakukan pada minggu-minggu Paskah atau minggu-minggu sebelum kematian Tuhan Yesus. Nah, jadi minimal itu 1 tahun 1 kali. Atau sebab aku telah memberikan suatu teladan, atau itu hanya sebagai teladan, teladan bahwa Tuhan Yesus sebagai pemimpin yang adalah guru dan Tuhan membasuh kaki murid-muridnya, maka di dalam gereja aplikasinya adalah walaupun itu bukan ordinan, ya, tetapi ada suatu teladan bahwa pemimpin harus merendahkan dirinya untuk membasuh kaki jemaatnya. Gitu. Dan katanya itu berguna untuk melatih kerendahan hati, ya, memeratih kerendahan hati seorang pemimpin, ya, mencuci kaki jemaatnya. Nah, jadi oleh sebab itu ada banyak gereja yang mempraktekkan pencucian kaki di dalam jemaat. Nah, tetapi atas argumentasi ini, coba kita melihat konteksnya dulu, ya, konteksnya. Kita lihat bagaimana konteks pembasuhan kaki di zaman Tuhan Yesus, dan bagaimana kalau kita mempraktekkan pembasuhan kaki di masa sekarang ini. Apakah itu relevan? Ya. Karena itulah maka kita harus melihat dulu konteksnya dulu gitu. Bagaimana konteksnya di zaman Tuhan Yesus? Yang pertama adalah di zamannya Tuhan Yesus, ya, rata-rata mereka berjalan kaki, ya, menggunakan kasut atau sandal. Ya. Jadi kalau mereka kemana-mana, mereka menggunakan kasut atau sandal. Ya. Dan kasut atau sandal itu biasanya sesuatu yang penutup kaki yang sifatnya tidak tertutup. Kalau sepatu kan tertutup. Kalau sandal atau kasut itu tidak tertutup. Dan bukan hanya itu saja, bahwa waktu itu biasanya jalannya kotor atau jalan tanah. Jadi kalau misalnya ada hujan sedikit atau gerimis sedikit, ya itu menjadi becek. Kalau dia tidak basah atau tidak hujan, ketika dia menjadi panas, maka itu akan menjadi banyak debu, dan banyak debu yang menempel di kaki, gitu. Banyak debu yang menempel di kaki, gitu. Dan konteksnya bahwa ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, ini peristiwa ini adalah ketika mereka makan. Ya, jadi makan perjamuan bersama. Ini perjamuan malam, ya, perjamuan terakhir Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Dan sebenarnya perjamuan yang dilakukan mereka pada waktu itu biasanya adalah lesehan dan sambil berbaring. Jadi kalau Anda lihat bahwa di banyak rumah orang Kristen, ya, ada foto atau gambar atau lukisan perjamuan Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, di mana ada meja, baru Tuhan Yesus duduk di tengah, ya. Ada 6 muridnya di sebelah, 6 muridnya di sebelah, itu sebenarnya itu tidak tepat, gitu. Yang pertama karena tidak ada orang yang pernah melukis wajah Tuhan Yesus. Ya, maksudnya tidak pernah ada orang yang tahu wajah Tuhan Yesus itu seperti apa, para pelukis ini. Ya. Karena ingat, itu terjadi di abad-abad pertama. Yang kedua, kebiasaannya bukan makan di meja. Gitu. Jadi mereka biasanya lesehan, ya sambil kayak berbaring begitu, ya sambil berbaring. Dan kalau begitu akrabnya kadang-kadang, karena mereka lesehan satu dengan yang lain gitu, kakinya itu kadang-kadang dekat dengan wajah orang lain juga. Gitu. Jadi kalau lesehan kan kadang kakinya dijulurkan gitu. Nah itu kakinya itu dekat dengan wajah orang lain gitu kan. Nah sehingga ya karena konteksnya jalannya menggunakan kasut, jalannya kotor dan mereka makan lesehan, maka memang cocok sekali untuk dicuci kakinya, gitu. Dicuci kakinya. Dan di zaman-zaman itu memang ada setiap rumah biasanya ada tempat pencucian kaki. Ya, dia ada tempat pencucian kaki. Kalau sekarang itu di zaman pandemi, ya mungkin kebanyakan rumah atau di depan mall atau di depan instansi apa, di depan kantor ada tempat cuci tangan. Itu zaman pandemi sekarang cuci tangan. Gitu. Ya, tetapi di zaman itu ada satu tempat untuk apa? Untuk mencuci kaki. Gitu. Jadi ada disediakan air, ada cedokannya untuk mencuci kaki. Gitu. Dan biasanya ketika ada tuan rumah mengadakan pesta, undangan-undangan itu sebelum dia masuk rumah dicuci kakinya. Gitu. Dan untuk yang mencuci kaki biasanya disediakan hamba atau budak. Ya, jadi budak perang, budak apa itu ada hamba yang ditempatkan ya untuk mencuci kaki itu.
Dan pencucian kaki itu dianggap satu pekerjaan yang hina, gitu kan. Jadi hamba atau budak yang ditugaskan khusus untuk mencuci kaki. Nah, jadi ada orang di depan pintu atau di teras gitu kan, sudah ada air disiapkan. Nah, dialah yang cuci kaki. Setelah cuci dilap sampai kering. Nah, setelah lap sampai kering baru tamu itu masuk ke dalam rumah. Nah, jadi itu adalah hamba atau budak ya. Terus perjamuan malam itu hanya Yesus dan murid-muridnya. Nah, jadi secara konteks sebenarnya ini adalah perjamuan malam itu adalah perjamuan yang dilakukan oleh Yesus bersama 12 muridnya. Dan murid-muridnya ini merasa bahwa saya tidak serendah itu. Gitu. Saya tidak mau mencuci kaki siapa, gitu, kaki Petrus atau kaki Yohanes atau kaki Yakobus, gitu kan. Oh, saya tidak mau, gitu, karena saya sejajar dengan mereka, saya sama levelnya dengan mereka. Nah, kalau misalnya saya salah satu rasul, baru saya mencuci kaki rasul-rasul yang lain, otomatis di pandangan mereka saya adalah ya, budak, saya adalah hamba, gitu. Ya, padahal mereka merasa diri mereka sama, bahkan kalau boleh lebih dari yang lain. Ya, lebih daripada yang lain. Sehingga tidak ada yang mau mencuci kaki, gitu kan. Jadi ketika mereka masuk, tidak ada yang mau cuci kaki, gitu kan. Ya, karena pencucian kaki dianggap budak atau hamba waktu itu, gitu kan. Itu tugas yang kurang mulia, gitu kan. Atau hamba-hamba yang hina, dalam arti hasil perang atau apa, nah, untuk mencuci kaki itu, gitu. Nah, dan pada waktu mereka mengadakan perjamuan malam itu hanya Tuhan Yesus bersama dengan 12 muridnya. Nah, dari antara 12 murid ini, mungkin mereka tengok-tengokkan, gitu, ini siapa yang mau cuci kaki, gitu, dan tidak ada, gitu. Maka akhirnya Tuhan Yesus mengambil inisiatif, dia bilang dia ingat pinggangnya, gitu kan, dia ambil basi itu kayak baskom, dan dia cuci kaki murid-muridnya, gitu kan. Ya, untuk apa? Untuk menunjukkan satu kerendahan hati Tuhan Yesus. Dia bilang, kalian menyebut aku guru dan Tuhan, dan memang benar demikian. Jadi kalau aku yang adalah guru dan Tuhan mencuci kaki kalian, merendahkan diri, gitu. Tidak menganggap posisi tinggi, sebenarnya saya adalah hamba atau budak, apalagi kalian harus saling membasuh kaki, gitu. Jadi secara konteks bahwa itu adalah di zaman orang menggunakan kasut, di zaman tanahnya kotor, gitu. Cara makannya pun lesehan, ada hamba atau budak yang ditugaskan untuk itu. Nah, apakah itu relevan pada zaman sekarang, gitu kan? Nah, itu masalahnya, gitu kan. Ya, jadi kita bilang karena itulah bahwa sebenarnya pencucian kaki itu bukanlah ordinansi. Ya. Mengapa? Ya pertama adalah konteksnya zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Ya, zaman dulu coba lihat ya, zaman dulu pakai sendal. Zaman sekarang kebanyakan orang pergi ke gereja pakai apa? Pakai sepatu, gitu. Sudah dia pakai sepatu, keluar dari rumah naik mobil, gitu. Ya, naik mobil, ya, sampai di gereja dia sama sekali jangankan kotor, debu aja enggak ada, gitu kan. Lalu kalau dia cuci kaki untuk apa? Ya, untuk apa? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita di gereja setelah kita misalnya pertemuan jemaat baru kita ada makan-makan, gitu? Enggak. Gitu. Ini kan konteksnya karena mereka selunjuran kaki, baru wajah mereka berdekatan dengan kaki mereka berdekatan dengan wajah-wajah orang lain yang ada di sekitar mereka, sehingga tidak nyaman, mesti dicuci kakinya. Gitu. Sekarang kalau orang turun dari mobil, gitu kan, sudah pakai sepatu, gitu kan, sepatunya aja mengkilat, gitu kan, mau ngapain lagi buka ini sepatunya, buka kaos kakinya, baru dicuci kakinya, gitu. Tidak perlu, gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, habis kita kebaktian atau pertemuan jemaat, itu kita tidak makan-makan lesehan begitu, gitu kan. Ya kalaupun misalnya ada waktu-waktu tertentu makan, ya juga bukan lesehan begitu. Biasanya minimal ada meja, ada kursi, gitu. Nah, jadi dari sinilah kita bilang bahwa pencucian kaki sebenarnya bukanlah ordinan atau bukanlah satu hal yang diperintahkan. Ya, mengapa? Ya, pertama bahwa Tuhan tidak memerintahkan itu sebagai ordinansi. Kalau perjamuan jelas. Saya bilang, perbuatlah setiap kali. Jadi ada pengulangan. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya untuk memperingati akan aku. Nah, jadi ada perintah Tuhan, perbuatlah setiap kali kamu memakannya untuk memperingati akan aku.
Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Ini perintah Tuhan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu sampai kepada akhir zaman. Karena aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Gitu. Jadi jelas bahwa ada dua ordinasi dalam gereja. Yang pertama adalah baptisan, yang kedua adalah perjamuan Tuhan. Dan dua-duanya diperintahkan oleh Tuhan, dan dua-duanya menggambarkan, ya, Yesus mati, dikubur dan bangkit. Itu menggambarkan Injil gitu. Nah, kalau pertama Tuhan tidak memerintahkan itu sebagai ordinan, karena kalau Tuhan perintahkan sebagai ordinan, pasti dia akan sampaikan pengajaran itu secara berulang kali gitu. Ya. Dan ada maknanya gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, wajib sebagai bentuk saling melayani. Nah, justru maksud Tuhan adalah kalau aku yang adalah guru dan Tuhan mencuci kaki kalian, merendahkan diri, ya. Melayani satu dengan yang lain, melayani rasul-rasul. Aku adalah guru dan Tuhan. Seharusnya kalian pun harus saling melayani. Nah, salah satu bentuk pelayanan adalah membantu mencuci kaki rasul-rasul yang lain. Jadi sebagai teladan, gitu. Sebagai teladan atau bentuk saling melayani. Pesan itu adalah bentuk saling melayani. Bukan suatu hal yang diperintahkan, dilakukan oleh gereja, atau diulangi oleh gereja. Walaupun bukan ordinan, tapi diulangi oleh gereja minimal tiap Kamis Putih. Nah, itu bukan. Nah, wajib dalam arti yang dikatakan bahwa kamu pun wajib melakukan demikian. Wajib itu dalam arti bahwa wajib saling melayani. Ya, bukan hanya mencuci kaki. Kalau konteks sekarang mungkin kalau di jemaat misalnya cuci piring atau apa gitu. Ya, misalnya cuci piring ya, atau bantu yang lain apa ya. Itu bentuk saling melayani seperti itu gitu kan. Nah, terus apa lagi? Ya, seperti tadi, sekarang kita bilang sudah pakai sepatu dan tidak makan setelah pertemuan jemaat. Oke. Pembasuhan kaki ada fungsinya, sedangkan baptisan dan perjamuan adalah simbol. Nah, kalau Anda baca di dalam Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai ayat 17, pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid itu ada fungsinya. Fungsinya apa? Supaya kaki mereka yang kotor, ya, yang penuh dengan debu, atau ada kaki mereka yang kotor ya oleh tanah atau apa gitu, itu dibersihkan. Ya. Makanya Petrus bilang apa? Ya, Petrus bilang, guru, ya, kalau begitu jangan cuma kakiku saja, biar badanku dengan yang lain dibasuhkan juga. Ya, Tuhan Yesus bilang, ya kamu sudah mandi, kamu sudah bersih. Ya, jadi coba saya akan baca ya. Kata Simon Petrus kepadanya, ayat 9, Tuhan jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya. Kenapa? Karena memang fungsinya pembasuhan kaki untuk membersihkan kakinya. Petrus bilang, kalau gitu jangan cuma kakiku saja, tangan dan kepalaku, bersihkan juga Tuhan. Tuhan bilang, loh kamu kan sudah mandi, tanganmu sudah bersih, kepalamu sudah bersih, yang kotor sekarang adalah kakimu. Ya, saya bersihin kakimu yang kotor itu. Nah, itu punya pengertian apa? Pembasuhan kaki itu ada fungsinya untuk membersihkan kotoran dari kakinya. Sedangkan baptisan dan perjamuan yang adalah ordinan, itu hanyalah sebagai simbolik. Ya, sebagai simbolik saja. Kita dibaptis, ya, ditenggelamkan ke dalam dimasukkan ke dalam air, baru diangkat, itu simbolik gitu. Itu tidak ada fungsinya. Tidak ada fungsinya, supaya saya bersih, ya, supaya misalnya daki-daki luntur semuanya. Enggak bisa begitu. Atau ada kotoran badan atau ada penyakit gatal-gatal langsung sembuh, bukan begitu. Kenapa? Karena baptisan itu hanya sebagai simbol saja. Itu tidak ada fungsinya untuk membuat seseorang bersih, untuk membuat misalnya dirinya menjadi kinclong, kayak apa, bukan. Gitu. Dan demikian juga perjamuan, gitu. Perjamuan itu tidak ada fungsinya. Roti dan anggur, gitu. Roti dan anggur itu tidak mengenyangkan. Gitu. Ya memang waktu zaman Tuhan Yesus cukup besar rotinya dan anggurnya cukup banyak. Tapi sekarang itu hanya sebagai simbol saja. Sedangkan pembasuhan kaki adalah ada fungsinya. Nah itu ya. Terus, nah di ayat yang ke-15 itu yang menerangkan teladan. Teladan itu adalah teladan untuk saling melayani.
Jadi bukan sebuah ordinan. Lalu mereka mengambil argumentasi kedua. Ya, ini argumentasi keduanya. Argumentasi gereja yang mempraktekkan ordinasi pembasuhan kaki. Mereka mengambil dari 1 Timotius pasal 5 ayat 10. Ya. Itu konteksnya adalah tentang janda-janda yang dipelihara oleh gereja. Jadi ada syarat-syaratnya janda-janda yang dipelihara oleh gereja. Coba saya baca dulu ya. 1 Timotius pasal yang ke-5 dari ayat yang ketiga dulu ya. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jika seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya. Sendiri dia membalas budi orang tua mereka dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggal seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah, dan bertekun dalam permohonan dan doa siang dan malam. Ya. Tetapi seorang janda yang hidup mewah, dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Ya. Terus ayat 9, yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya 1 kali menikah. Nah, baru ayat 10-nya. Dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya, mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Nah, mereka bilang, lihat nih ya, di dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 10, dikatakan yang terbukti telah melakukan pekerjaan baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman. Nah, membasuh kaki saudara-saudara seiman, ini adalah ya, himbauan Paulus kepada Timotius, yang waktu itu adalah gembala jemaat di Efesus. Dia bilang sama Timotius, diinstruksikan kepada Timotius, Timotius, kalau ada jemaatmu yang adalah janda, maka janda itu harus dipelihara. Lalu siapa yang pelihara? Dia 3 mengatakan, kalau dia punya anak, hendaklah anak-anaknya berbakti kepada orang tuanya yang memelihara dia. Tapi kalau misalnya dia tidak punya anak, bagaimana? Nah, kalau dia tidak punya anak, maka itu dipelihara oleh gereja. Kita sudah pernah bahas ya di dalam PA sebelum ini, bahwa gereja akan memelihara janda-janda dalam jemaat. Ya, dari mana uang untuk memeliharanya? Yaitu dari persepuluhan jemaat, gembala hanya boleh ambil 11, sisanya untuk apa? Untuk pelayanan, untuk penginjilan, sisanya untuk apa? Untuk anak yatim dan janda-janda dan orang asing. Ya, orang asing. Orang asing itu maksudnya yang membutuhkan tumpangan. Kayak misalnya saudara dari mana, seiman kita sedang di Balikpapan, tidak punya siapa-siapa, ada yang butuh tumpangan selama di Balikpapan, ya uang itulah yang digunakan untuk keperluan itu. Jadi dari persepuluhan jemaat, ya, itu salah satunya digunakan untuk pemeliharaan janda-janda dalam jemaat. Tetapi ditanya, yang benar-benar janda itu seperti apa? Ya, yang jelas dia bilang bahwa janda yang, ya, di sini katakan janda yang benar-benar janda, yang ditinggal seorang diri, menaruh harapan kepada Allah dan bertekun dalam permohonan doa siang dan malam. Jadi janda yang takut akan Allah, yang hanya 1 kali menikah. Ya bukan selama ini berulang-ulang kali menikah, bukan, itu yang satu. Yang kedua, dikatakan ayat yang ke-7, ayat ke-9, yang terdaftar sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun. Jadi janda yang dipelihara oleh gereja adalah pertama mereka yang berumur 60 tahun ke atas. Gitu. Nah, kenapa 60 tahun ke atas? Ya kalau 20 tahun itu belum janda murni lah. Siapa tahu 1-2 tahun lagi dia menikah. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa bisa jadi karena dia masih umur 20 tahun, dia sendiri juga masih kuat, maksudnya masih produktif, ya bisa menghasilkan ya untuk kebutuhan dia. Tetapi ketika sudah berumur 60 tahun, ya, mungkin secara fisik pun sudah lemah, ya tidak bisa menghasilkan atau tidak produktif lagi, atau untuk hal yang pertama tadi, bahwa kalau dia sudah 60 tahun, memang kemungkinan untuk menikah mungkin kecil gitu kan. Nah, makanya ini dianggap sebagai janda yang benar-benar janda. Tetapi di samping itu, ada penekanannya lagi. Syaratnya bukan hanya umur 60 tahun, bukan hanya 1 kali menikah, tetapi
Di 1 Timotius 5 ayat 10, dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan baik, yang baik. Seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman. Nah, berarti dia membasuh kaki saudara-saudara seiman. Saudara-saudara seiman kan ini adalah orang-orang yang ada dalam jemaat. Berarti dengan demikian katanya bahwa di jemaat Efesus ada praktek pencucian kaki oleh janda atau oleh wanita-wanita ini kepada siapa? Kepada ya, saudara seiman. Nah, ini mengindikasikan bahwa ada praktek pencucian kaki di dalam jemaat selain yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17 itu. Nah, sehingga mengambil ayat ini menjadi dasar bagi gereja untuk melakukan ordinan pembasuhan kaki atau ya, teladan membasuh kaki di dalam gereja. Lalu bagaimana dengan pandangan kita atau bagaimana kita menjawab ini? Ya, yang pertama kita bilang bahwa coba kita lihat argumentasinya. Ya. Pencucian kaki bukanlah ordinan, yang pertama kali sudah kita bahas. Nah, jika membasuh kaki adalah ordinan, ya, maka semua anggota jemaat berarti pernah mencuci kaki. Maka seharusnya mencuci kaki bukanlah syarat khusus penerimaan janda dalam pemeliharaan gereja. Nah, maksudnya begini. Kalau misalnya membasuh kaki adalah ordinansi, sesuatu yang diperintahkan di dalam gereja, maka harusnya semua anggota jemaat pernah melakukan mencuci kaki. Ya. Sama seperti misalnya baptisan sebagai ordinan, perjamuan Tuhan sebagai ordinan, maka semua jemaat pernah dibaptis, semua jemaat pernah melakukan perjamuan Tuhan. Maka perjamuan dan baptisan itu bukan syarat khusus gitu. Nah, sama seperti saya bilang begini, yang janda benar-benar janda, misalnya saya kasih contoh ya, yang janda benar-benar janda adalah mereka yang pernah dibaptis. Ya. Dan ini. Nah, berarti kalau kita bilang bahwa baptisan itu ordinan, ya semua orang juga pernah, semua anggota jemaat juga pernah dibaptis, bukan cuma janda itu gitu. Nah, jadi maksudnya adalah kalau membasuh kaki itu adalah ordinansi, maka semua jemaat pasti sudah pernah mencuci kaki. Maka harusnya mencuci kaki bukanlah syarat penerimaan janda dalam pemeliharaan gereja. Karena apa? Karena semua orang dalam jemaat itu sudah pernah mencuci kaki. Nah, tetapi sebenarnya konteksnya itu, coba, mencuci kaki masuk dalam kriteria pekerjaan baik. Bukan dalam konteks kegiatan jemaat. Nah, coba kita kembali ke sini ya. Bahwa 1 Timotius pasal 5 ayat 10. Dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik. Mengasuh anak. Mengasuh anak ini adalah kegiatan yang dilakukan dalam jemaat atau bukan? Ya. Kita bilang ini mengasuh anak ini adalah kegiatan yang dilakukan di rumah. Gitu. Konteks ini ada seorang janda, makanya seorang janda yang di rumah. Bukan mengasuh anak yang di dalam pertemuan jemaat. Gitu. Memberi tumpangan yang dimaksud di sini adalah memberi tumpangan dalam pertemuan jemaat atau bukan? Gitu. Bukan, ini adalah kegiatan sehari-hari gitu. Nah, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Nah, jadi konteksnya membasuh kaki saudara seiman ini adalah praktek yang dilakukan sehari-hari. Yang sama dengan memberi tumpangan, yang sama dengan mengasuh anak, dan yang sama dengan pekerjaan baik. Artinya apa? Artinya konteks membasuh kaki dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 10 ini adalah apa yang dilakukan oleh janda dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi betul-betul selektif. Paulus mengajar kepada Timotius untuk memilih janda itu. Yang pertama adalah hanya 1 kali menikah, yang hidupnya saleh, terus yang berumur 60 tahun ke atas, tetapi dalam sehari-hariannya dia juga harus berbuat baik. Ya, melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, dan membasuh kaki saudara-saudara seiman. Nah, maksudnya membasuh kaki saudara-saudara seiman ini maksudnya apa? Maksudnya mungkin kalau misalnya ada saudara seiman datang ke rumahnya dia. Jadi ini janda ini dia rendah hati gitu untuk mencuci kaki saudara seiman ini di rumahnya dia gitu. Dan itu terjadi di dalam
hampir semua rumah-rumah orang pada zaman itu gitu. Karena konteksnya itu tadi banyak debu, jalannya masih belum bagus. Dan kalau masuk ke rumah itu memang harus dicuci dulu kakinya. Gitu. Dan mungkin tiap-tiap rumah orang pada waktu itu ada tempat pencucian kakinya. Dan si janda ini dia dengan rendah hati mencuci kaki saudara-saudara seimannya kalau saudara-saudara seiman itu berkunjung ke rumah dia. Atau ada acara di mana gitu kan. Ya, ada acara di saudara seiman yang lain. Nah, dia dengan rendah hati menganggap dirinya budak atau rendah hati dia untuk mencuci saudara seimannya. Pendek kata bahwa ini tidak terjadi di dalam pertemuan jemaat. Justru ini adalah praktek dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi argumentasi gereja mempraktekkan itu katanya tuh buktinya jemaat Efesus melakukan pembasuhan kaki. Karena apa? Ada membasuh kaki saudara-saudara seiman. Saudara seiman kan orang-orang percaya dalam gereja itu saudara seiman gitu. Berarti mereka ada upacara pembasuhan kaki bagi orang-orang dalam gereja. Memang kita bilang bukan. Ya. Konteksnya bukan. Ya. Kenapa? Karena pencucian kaki ya hanya dilakukan oleh beberapa orang. Kalau di ordinan harusnya semua orang sudah melakukan itu. Yang kedua adalah mencuci kaki masuk dalam kriteria pekerjaan baik, bukan dalam konteks kegiatan berjemaat. Pekerjaan baik itu seperti mengasuh anak, mencuci kaki, menerima tumpangan, atau dalam hal kehidupan rumah tangga. Itu sebenarnya konteksnya. Bukan dalam pertemuan jemaat yang konteksnya dalam 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-10 itu. Jadi argumentasi kita adalah konteks sekarang itu hanyalah sebagai teladan untuk selalu rendah hati dan saling melayani. Jadi bentuknya bukan cuci kaki. Nah, oleh sebab itulah di dalam jemaat atau di gereja kita tidak melakukan upacara pencucian kaki atau ordinan pencucian kaki. Nah, kenapa Tuhan bilang wajib dilakukan? Ya, itu sebagai teladan. Tapi bentuknya tidak relevan untuk kita hari ini melakukan namanya pencucian kaki. Ya. Sekarang itu konteksnya adalah sebagai teladan untuk selalu rendah hati dan saling melayani satu dengan yang lain. Artinya bahwa di dalam jemaat ya memang mungkin ada yang lebih tua, ada yang lebih muda, ada yang lebih berpendidikan, ada yang kurang berpendidikan, ada yang lebih kaya, ya ada yang kurang kaya atau gimana. Tapi intinya bahwa kita harus saling merendahkan hati, saling melayani satu dengan yang lain. Tidak ada, oh saya tinggi, yang ini rendah. Tidak ada. Maksudnya itu sebenarnya. Aku yang adalah Tuhan dan Guru pun, kata Tuhan Yesus, mencuci kaki kalian. Kalian pun harus saling melayani. Ya, jadi itu maksudnya. Konteks sekarang adalah teladan untuk selalu rendah hati dan saling melayani. Jadi minimal apa yang kita bahas di malam hari ini memberikan pengertian kepada kita bahwa pertama bahwa mengapa kita tidak melakukan pencucian kaki. Ya. Yang kedua bahwa kita tahu bahwa itu memang suatu hal yang tidak perlu dipraktekkan. Ya. Ya. Tapi bentuk apa teladannya ya. Bahwa Yesus Kristus merendahkan hati ya, dan mau melayani walaupun itu adalah murid-muridnya. Ya, kalau sifat itu bisa kita praktekkan di dalam jemaat, tetapi bentuknya adalah bukan cuci kaki. Misalnya menerima tamu atau melakukan hal apa, misalnya kita ada acara, ada yang cuci piring, cuci apa, nah itu kan salah satu bentuk saling melayani satu dengan yang lain. Ya, jadi misalnya ada yang ini antar jemput, nah jadi supir antar jemput, nah itulah bentuk saling melayani satu dengan yang lain. Ya, ada yang melakukan apalah hal-hal yang baik dalam jemaat itu yang dipraktekkan pada sekarang ini. Ya, jadi itu yang kita bahas di malam hari ini, ya, bahwa kesimpulannya itu bukan ordinan dan juga bukan sesuatu yang dipraktekkan ya, di masa kita sekarang ini. Ya. Karena konteksnya adalah teladan untuk rendah hati dan saling melayani. Ya, oke, baik. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua dan Maranatha. Ya. Oke, sampai di sini pembelajaran Alkitab kita di malam hari ini. Ya.